Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama untuk melanjutkan materi selanjutnya. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya, saya akan mengabsen kalian. Nah, mungkin ada yang tidak masuk pada hari ini. Oke, ada satu yang tidak masuk. Namanya Rani. Rani nggak masuk. Kenapa kalau kalian tahu? Sakit. Oke. Rani aja ya yang nggak masuk. Oke, langsung saja berarti. Materi sebelumnya kalian belajar mengenai organisasi kehidupan, yaitu bagaimana organisme atau suatu individu itu terbentuk dari sebuah sel, yang sel itu akan berkembang menjadi jaringan dan seterusnya. Nah, untuk ilmu yang kita pelajari hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Untuk hal yang dipelajari pada pagi hari ini yaitu tentang pengertian lingkungan, termasuk lingkungan biotik dan juga komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian juga ada hal-hal yang ditemukan dalam ekosistem, dalam suatu lingkungan, yaitu satuan-satuan dalam ekosistem. Misalkan ada individu, ada populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Kemudian nanti juga kita akan belajar mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Misalkan makhluk hidup membentuk suatu peristiwa makan di makan, yang akan kita pelajari yaitu ada jaring-jaring makanan, ada rantai makanan, ada piramida makanan, dan juga ada aliran energi. Nah, untuk metode yang kita gunakan nanti yaitu ada diskusi, kemudian tanya jawab. Jadi saya harapkan nanti kalian juga aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir metode adalah dilakukan dengan demonstrasi. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu saya harap kalian dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, juga dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen-komponen melalui gambar yang akan saya sajikan nantinya. Kemudian saya berharap juga kalian dapat memahami hal-hal yang dapat ditemukan dalam suatu lingkungan. Dan juga kalian memahami apa sih itu interaksi dan pola-pola interaksi, serta dapat memberi contoh pola interaksi dalam suatu ekosistem. Kemudian saya nanti juga berharap kalian dapat membedakan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, untuk diskusi, saya harapkan kalian memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab yang akan kita lakukan selama pelajaran berlangsung ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu dapat menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kalian juga diharapkan dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Nah, itu mungkin itu saja ya. Langsung saja kita mulai pembelajaran. Saya akan siapkan PowerPoint untuk media pembelajaran kita hari ini. Ini adalah materi yang selanjutnya yang kita pelajari, dan kita menggunakan media pembelajaran melalui PPT, dan juga nanti kita ada diskusi dan juga tanya jawab. Materi yang akan kita pelajari yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Langsung saja ya, kita mulai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar
untuk dianalisis bersama-sama. Ini merupakan gambar pemandangan, ada burung, ada awan, tumbuhan hijau, kemudian ada binatang-binatang, ada air, tanah, juga batu. Apa sih sebenarnya maksud dari gambar yang saya sajikan ini? Mungkin nanti bisa disebutkan mengenai gambar ini itu gambar apa saja. Dan kita dapat membedakan komponen apa atau gambar apa yang sebenarnya penggambaran dari makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup. Langsung saja kita bisa tuliskan melalui papan tulis yang kita gunakan. Nah, ini adalah gambar yang tadi disajikan dalam PPT yang kita gunakan. Kita di sini berdiskusi untuk menyebutkan contoh komponen biotik dan juga komponen abiotik. Sebelumnya, contoh komponen biotik, abiotik, dan juga interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya sudah disampaikan di materi SD. Nah, di sini kita melengkapi konsep yang telah kita temukan dari pembelajaran di SD ataupun kalian tadi malam sudah belajar mengenai materi ini, sudah membuka buku dan sudah membuka banyak sumber untuk dipelajari untuk persiapan hari ini. Nah, kita di sini terdapat sebuah gambar yang tadi sudah disajikan dalam PPT. Di sini kita bersama-sama menyebutkan contoh komponen apa saja yang ada di gambar. Jadi kita menyebutkan ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Sebelumnya ada yang tahu komponen biotik itu apa? Ya, benar. Jadi komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Sedangkan kalau abiotik itu apa? Ada yang tahu komponen abiotik itu apa? Ya, benar. Kalau komponen biotik adalah makhluk hidup, berarti komponen abiotik, karena ada A-nya, berarti diartikan sebagai komponen yang terdiri atas benda atau makhluk tak hidup. Nah, di gambar telah ada beberapa macam komponen biotik dan komponen abiotik. Bisa disebutkan komponen biotik yang ada pada gambar itu apa saja di situ. Ya, benar, ada 3 burung yang terbang. Jadi ada burung, kemudian ada burung yang di pohon yang berwarna kuning itu ya. Kita tulisnya juga burung berwarna kuning. Kemudian ada dua bebek, kita tuliskan bebek. Ada juga kura-kura. Benar. Kemudian ada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau yang rumput itu ya. Kita tulis rumput. Rumput, rumput. Kemudian ada apa lagi? Ada pohon. Kemudian ada katak. Benar, ada ikan, tupai. Ya. Ini adalah contoh dari makhluk hidup atau komponen abiotik. Yaitu ada burung yang ada di sini, tiga burung yang ada terbang. Kemudian ada burung yang berwarna kuning yang ada di sini. Kemudian ada bebek, bebek. Ada kura-kura, ada rumput-rumputan. Sebenarnya masih ada ikan, ada capung.
ada tupai, dan banyak sebagainya. Kemudian contoh komponen abiotik. Apa saja komponen abiotik? Setelah kita menyebutkan komponen biotiknya, maka kita menyebutkan komponen abiotik. Komponen abiotik yang ada di gambar. Ada tanah, ada tanah. Jadi, ada tanah, air kan juga ya. Kemudian ada udara, itu tidak terlihat, tapi pasti udara itu pasti ada. Dimanapun kita berada, ada di ruangan, ada di lingkungan, itu pasti ada udara. Karena udara itu tidak dapat dilihat oleh mata langsung. Kemudian ada cahaya dan matahari, cahaya matahari. Kemudian yang bukan merupakan contoh komponen biotik. Kita harus bawahi di sini yang bukan. Yang bukan itu apa saja? Yang bukan komponen abiotik itu apa saja? Kita tuliskan di sini. Komponen yang bukan merupakan contoh komponen biotik. Ada tanah bukan. Kemudian air juga bukan komponen biotik. Kemudian udara, cahaya, dan matahari. Nah, tanah, air, udara, cahaya, dan matahari merupakan bukan contoh dari komponen biotik. Kemudian kita lanjutkan untuk menuliskan yang merupakan bukan contoh komponen abiotik. Jadi yang bukan contoh komponen abiotik itu ada burung. Kemudian ada burung yang berwarna kuning yang ada di pohon. Kemudian ada bebek yang berenang di sungai. Ada juga kura-kura. Kemudian apalagi pohon. Terus ada rumputan. Ini rumput-rumputan yang berada di daratan ini dan juga ada yang di sungai. Kemudian setelah rumput-rumputan ada katak, ya kan? Kemudian ada ikan, ada tupai, ada capung bahkan. Terus itu ada kerbau. Berarti dari sini kalian telah mengetahui contoh komponen biotik yang ada di gambar merupakan ada burung yang terbang, kemudian ada burung yang berwarna kuning, ada bebek, ada kura-kura, ada rumput-rumputan, ada pohon hijau gitu, kemudian ada katak, ikan, dan tupai. Ada kerbau juga, capung juga ada. Kemudian komponen abiotik ada tanah, ada air, udara, cahaya, matahari. Nah, yang merupakan contoh komponen biotik adalah tidak termasuk dari komponen abiotik. Begitu pula sebaliknya, yang termasuk komponen abiotik merupakan bukan contoh dari komponen biotik. Jadi di sini ada perbedaan dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen penyusunnya. Jika komponen biotik adalah komponen yang disusun dari makhluk hidup, jadi burung, kura-kura, rumput-rumputan itu merupakan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada tiga, ada hewan, kemudian ada tumbuhan, ada manusia. Namun digambarkan tidak ada manusia. Kemudian contoh komponen abiotik itu ada tanah, air, udara, cahaya, dan matahari. Setelah kita mengetahui berbagai komponen biotik dan komponen abiotik yang terdapat pada gambar yang telah saya sajikan,
Kalian mungkin sudah mengetahui dan sudah dapat membedakan apa ciri-ciri dari komponen biotik dan apa ciri-ciri dari komponen abiotik. Mari kita diskusikan, kalian sebutkan dan saya akan bantu tuliskan dalam papan tulis. Untuk ciri komponen biotik atau komponen yang merupakan makhluk hidup, ciri-ciri yang pertama adalah benar, makhluk hidup dapat bernapas. Apa lagi? Ya, makhluk hidup memerlukan makanan. Apa lagi? Makhluk hidup dapat bergerak. Ya, benar. Kemudian makhluk hidup juga dapat tumbuh dan juga berkembang biak. Berkembang biak di sini artinya dapat apa? Ya, meneruskan keturunannya, jadi memperbanyak jumlah atau jenisnya. Jadi burung bisa memperbanyak menjadi burung-burung yang lainnya. Ya, saya. Kemudian komponen abiotik atau ciri-cirinya tidak dapat bernapas, tidak memerlukan makanan atau nutrisi, merupakan diam, tidak dapat bergerak, tidak dapat tumbuh, dan tidak mungkin berkembang biak. Jadi kebalikannya. Ciri komponen biotik adalah kebalikan dari ciri komponen abiotik. Jika makhluk hidup melakukan pernapasan, maka komponen abiotik tidak dapat melakukan pernapasan. Jika komponen biotik seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu memerlukan makanan untuk tumbuh kembangnya, maka komponen abiotik tidak memerlukan makanan. Kemudian jika komponen biotik itu dapat bergerak ke satu tempat ke tempat lainnya, maka komponen abiotik itu tidak dapat bergerak atau cenderung dia itu diam. Kemudian kalau komponen biotik itu dapat tumbuh menjadi lebih tinggi, menjadi lebih besar, maka komponen abiotik itu tidak bisa melakukan pertumbuhan. Yang terakhir, komponen biotik dapat berkembang biak, dapat menjadikan jenisnya itu lebih banyak. Namun komponen abiotik itu tidak dapat berkembang biak. Nah, dari ciri-ciri yang kalian sudah sebutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, pertanyaan dari teman kalian yaitu komponen biotik kan ciri-cirinya ada yang bergerak, sedangkan komponen abiotik itu diam. Nah, kalau seperti air itu kan melakukan pergerakan, tapi mengapa kok tidak dimasukkan ke komponen biotik? Gitu ya, benar pertanyaannya. Ya, oke. Jadi mengapa air seperti air, tanah itu tidak dapat dikelompokkan ke komponen biotik karena satu, dia tidak mempunyai nyawa, tidak dapat bernafas, tidak memerlukan makanan, tidak dapat tumbuh dan juga berkembang biak. Lalu mengapa dia bergerak, dapat bergerak, air dapat mengalir, tanah dapat terjadi longsor. Nah, itu pergerakan itu karena disebabkan oleh faktor didorong. Mereka itu seperti digerakkan. Seperti air kalau berada di sungai, mereka cenderung diam. Namun air mengalir jika terdapat dua getaran atau kegiatan dari makhluk hidup lainnya. Misalkan manusia mengambil air dari sungai, maka air itu bergerak. Seperti itu. Seperti tanah itu dapat bergerak karena digerakkan oleh manusia, oleh hewan, ataupun sejenisnya. Seperti itu. Jadi untuk komponen biotik dan komponen abiotik memiliki ciri yang berbanding terbalik. Seperti itu. Nah, dari yang sudah kita diskusikan sama-sama dari
kita menyebutkan gambar tadi, mungkin ada yang bisa menyebutkan mengenai konsep yang telah ditemukan. Saya memperlukan satu anak untuk menjelaskan kepada temannya mengenai komponen biotik. Kemudian satu anak lagi menjelaskan mengenai komponen abiotik. Baik, di situ ada Tasya yang menjelaskan komponen biotik. Baik, menurut Tasya, komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, yaitu yang digambar ada burung, ada kerbau, capung, kura-kura, ikan, katak, rumput, dan pohon-pohon. Dan mereka merupakan contoh dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri atas benar, Tasya menyebutkan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian dari ciri komponen biotik yang telah disebutkan oleh Tasya itu ada makhluk hidup dapat bernafas, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, dan juga berkembang biak. Benar ya? Jadi yang disebutkan Tasya tadi, yang dijelaskan Tasya itu benar, konsep dari komponen biotik, ciri-ciri, dan apa saja penyusunnya itu sudah benar. Kemudian ada yang berani untuk mengungkapkan konsep yang telah ditemukan mengenai komponen abiotik. Ya, silakan, Reno. Oke. Ya, benar. Jadi Reno menyebutkan bahwa komponen abiotik itu terdiri atas benda-benda tak hidup. Contohnya air, tanah, cahaya, matahari, dan juga udara. Itu merupakan komponen abiotik. Reno juga menyebutkan bahwa ciri komponen abiotik itu berbanding terbalik atau kebalikan ya dari ciri komponen biotik. Jadi ciri komponen abiotik itu tidak bernafas, tidak dapat makan atau tidak memerlukan makanan, dan diam, tidak dapat tumbuh dan juga berkembang biak. Nah, ini juga menyebutkan bahwa jika terdapat air ataupun tanah yang bergerak itu karena digerakkan oleh makhluk hidup. Jadi mereka tidak dapat bergerak dengan kemampuannya sendiri. Oke, jadi kalian sudah mengetahui, sudah memahami, dan sudah menemukan konsep secara mandiri dengan diskusi yang telah kita lakukan. Untuk konsep yang lengkap akan saya jelaskan. Ya, tadi kalian sudah menyebutkan dan sudah paham, menemukan sedikit konsep mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi komponen biotik dan komponen abiotik saling berkaitan dan itu ada di sebuah lingkungan, sebuah kehidupan seperti itu. Nah, lingkungan sendiri itu dapat diartikan sebagai kombinasi dari kondisi fisik yang meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya. Nah, air, tanah, energi surya itu merupakan contoh dari komponen, ya benar, dari komponen abiotik. Kemudian lingkungan juga diliputi atau yang meliputi lingkungan ada flora dan fauna yang tumbuh di daratan maupun di perairan. Nah, lingkungan hidup itu juga secara umum merupakan kesatuan dari beberapa lingkup ruang, di mana terisi segala makhluk hidup serta benda-benda mati yang berada di dalam lingkup lingkungan. Makhluk hidup dengan lingkungannya itu saling berhubungan di alam atau biasa disebut dengan ekosistem. Nah, ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai lingkungan, yaitu salah satunya dari Darsono, salah satu ilmuwan yang menyebutkan bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan kegiatan mereka yang terkandung dalam ruang di mana manusia
dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya. Itu adalah salah satu pendapat dari ahli mengenai lingkungan. Kemudian, ekosistem itu apa? Nah, ekosistem sendiri adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Jadi ekosistem merupakan bentuk interaksi yang terjadi antara komponen biotik atau komponen hidup dengan komponen abiotik yaitu komponen tak hidup. Contoh dari ekosistem itu ada beberapa, sebenarnya masih banyak. Namun saya menyebutkan ada ekosistem halaman sekolah dan rumah. Itu juga merupakan lingkungan yang terdapat hubungan timbal balik antar komponen biotik dan juga abiotik. Kemudian ada ekosistem kolam, ada ekosistem sungai yang ada di sungai kan berarti, ada ekosistem danau, ekosistem hutan, ekosistem padang pasir, dan masih banyak contoh ekosistem-ekosistem yang lainnya. Untuk komponen ekosistem yang telah kalian pahami, ada berapa? Ya, benar. Jadi komponen penyusun ekosistem itu ada dua. Yang pertama adalah komponen biotik. Yang kedua ada komponen, benar, ada komponen abiotik. Jadi komponen biotik yang telah kalian temukan konsepnya sebelumnya adalah menurut kalian adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai kedudukan dan peran tertentu dalam lingkungan yang disebut dengan manusia. Menurut perannya, komponen biotik itu dibedakan menjadi tiga, yaitu ada komponen biotik yang perannya itu sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, bahkan ada yang sebagai pengurai. Kita bahas yang pertama, yaitu komponen biotik yang memiliki peran sebagai produsen. Produsen itu berarti makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan oleh organisme lain. Nah, di sini siapa yang termasuk komponen biotik yang memiliki peran sebagai produsen? Iya, benar. Yang memegang peran sebagai produsen di komponen biotik adalah organisme yang memiliki klorofil, dan itu dimiliki oleh tumbuhan hijau. Misalkan pohon-pohonan, rumput-rumputan, padi, jagung, itu dapat menghasilkan makanan yang digunakan oleh organisme lain. Nah, produsen berarti tumbuhan yang dapat mensintesis atau membuat zat makanan menggunakan bahan karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, jadi tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri. Dan dia itu disebut dengan autotrof. Autotrof adalah tumbuhan atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan itu juga menggunakan sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis. Sehingga tumbuhan itu disebut dengan fotoautotrof. Kemudian bakteri itu tidak menggunakan sinar matahari untuk proses pembuatan makanannya, melainkan menggunakan cadangan energi dalam senyawa kimia yang disebut dengan kemoautotrof. Karena ada senyawa kimia, maka disebut dengan kemo. Seperti ada salah satu pengobatan kanker itu kan menggunakan senyawa kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh. Makanya biasa disebut dengan kemo. Seperti itu.
Kemudian komponen biotik yang lainnya selain produsen adalah konsumen. Ya, jadi konsumen itu artinya pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanannya sendiri, tetapi menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Sehingga organisme yang secara langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan hijau itu disebut herbivora, karena langsung memakan dari produsen herbal, jadi namanya adalah herbivora. Sedangkan konsumen yang memangsa hewan herbivora disebut dengan karnivora. Biasanya herbivora itu juga dapat dimakan atau dimangsa oleh omnivora. Omnivora itu pemakan segala, kalau karnivora itu pemakan daging. Jadi runtutannya seperti ini. Untuk produsen yang ditempati, yang diperankan oleh tumbuhan hijau, itu dimakan oleh hewan yang dia termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, ini bisa apa enggak diduduki oleh omnivora, Bu? Bisa jawabannya. Karena omnivora itu memakan segala. Kemudian ada tingkat kedua, konsumen kedua. Ini dimiliki oleh karnivora. Karnivora memakan daging dari si herbivora. Ini juga dapat diduduki oleh omnivora. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Kemudian komponen biotik yang ketiga adalah pengurai. Pengurai ini biasa disebut dengan decomposer. Apa decomposer? Ya, decomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari sel-sel organisme yang telah mati. Pengurai ini juga disebut dengan konsumen makro karena makanan yang dimakan ini berukuran lebih besar dari dirinya. Organisme pengurai ini menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Yang tergolong pengurai itu ada dua, yaitu bakteri dan juga jamur. Ada pula pengurai yang disebut dengan detritivor, yaitu hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan organik, contohnya pada kutu kayu. Nah, untuk berdasarkan tipe dekomposisi, itu dibedakan menjadi tiga, yaitu aerobik, anaerobik, dan juga fermentasi. Nah, untuk aerobik sendiri merupakan dekomposer yang menjadikan oksigen adalah penerima elektron atau oksidan. Kemudian untuk anaerobik adalah dalam proses penguraiannya, oksigen itu tidak dilibatkan dan bahan organik sebagai penerima elektron dan oksidan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada pengurai fermentasi. Ini merupakan anaerobik namun bahan organik yang teroksidasi juga sebagai penerima elektron. Nah, di komponen tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan ekosistem yang teratur. Misalnya suatu ekosistem akuarium, itu ekosistem yang terdiri dari ikan sebagai komponen heterotrof, terus air sebagai komponen autotrof, plankton yang terapung di air itu sebagai komponen pengurai. Sedangkan yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, setelah kita mengetahui tentang komponen biotik, selanjutnya ada komponen abiotik. Ini merupakan contoh komponen abiotik. Ada 8 komponen yang menyusun abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang bukan berasal dari makhluk hidup. Yang pertama ada cahaya matahari. Nah, sinar matahari ini adalah sumber utama energi
untuk semua organisme di bumi. Kemudian yang kedua ada udara. Udara ini merupakan sekumpulan gas yang membentuk atmosfer dan menyelimuti bumi. Udara bersih dan udara kering yang ada di atmosfer mengandung gas-gas dan komposisi permanen. Contohnya, udara itu tersusun atas gas O2 atau oksigen yang digunakan untuk respirasi atau pernapasan pada makhluk hidup, dan gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk proses fotosintesis tumbuhan. Jadi, proses fotosintesis menggunakan CO2. Kemudian yang ketiga adalah komponen air. Nah, air ini mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah bervariasi. Air ini dapat berubah wujud menjadi bentuk uap, cairan, atau es yang bergantung pada suhu lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang keempat, di komponen abiotik adalah suhu. Nah, suhu ini merupakan salah satu komponen yang penting bagi organisme untuk bertahan hidup di bumi. Nah, setiap organisme itu karena membutuhkan rentang tertentu suhu untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tanaman yang hidup di daerah panas seperti kaktus akan mati atau tumbuh buruk jika ditanam di lingkungan yang suhunya itu rendah atau cenderung lebih dingin. Kemudian komponen abiotik yang kelima adalah tanah. Tanah ini merupakan tempat tumbuhan untuk mengambil air dan barang-barang mineral yang ada di dalamnya. Sementara manfaat tanah untuk manusia itu sebagai bahan lahan ini, pemukiman, tempat tinggal, peternakan, perkantoran, pertanian, pertambangan, dan masih banyak. Kemudian ada garam mineral. Jadi garam mineral itu merupakan konsentrasinya itu dapat mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui proses osmosis. Kemudian ada yang ketujuh, ada kelembapan, dipengaruhi oleh intensitas angin, curah hujan, dan sinar matahari. Kelembapan ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Daerah yang memiliki tingkat kelembapan berbeda akan menghasilkan sebuah ekosistem yang memiliki komposisi yang berbeda juga. Kemudian ada komponen yang kedelapan yaitu derajat keasaman. Derajat keasaman itu biasa disebut dengan pH. Nah, pH tanah itu berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Misalkan tumbuhan akan tumbuh dengan baik jika dia tumbuh di pH yang optimum, yaitu sekitar 5,8 sampai dengan 7,2. Nah, nilai pH tanah ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya itu ada curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan penguraian mineral di dalam tanah. Selanjutnya ini saya ada 4 gambar yang berbeda. Nah, menurut kalian, amati dulu gambar yang saya sajikan. Ini ada 4 gambar. Ada gambar gajah. Sebelahnya ada gambar 4 jerapah yang berada di rerumputan, ada pohon gitu ya. Terus di bawahnya itu juga ada jerapah. Ada berapa jerapah itu? 6 jerapah di situ. Kemudian di bawah jerapah itu juga ada zebra. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira ada 7 ekor zebra. Kemudian di sebelahnya itu ada lingkungan. Ada gambar lingkungan yang ada mataharinya, ada burung-burung, komponen air, komponen ini ya yang termasuk komponen abiotik dan juga komponen abiotik dan biotik di situ di gambar itu. Nah, mungkin kalian terlintas atau dapat mendeskripsikan
gambar-gambar yang saya sajikan ini, menurut kalian apa yang terdapat dari gambar ini? Silahkan, mungkin ada yang mau berpendapat. Baik, Tasya lagi. Oke, Tasya, mau berpendapat di gambar yang mana? Yang gajah. Oke, silahkan. Jadi menurut Tasya, gambar pertama itu adalah gambar seekor gajah yang sedang berjalan sendirian di padang rumput seperti itu. Yang kedua, Tasya, ada gambar apa? Baik, menurut Tasya itu ada 4 ekor jerapah yang saling berinteraksi ataupun melakukan kegiatan yang sama, entah itu mencari makan ataupun kegiatan yang lainnya. Itu ya, Tasya. Untuk 2 gambar yang lainnya, saya ingin untuk siswa lain mungkin yang dapat mendeskripsikan gambar tersebut. Ya, silahkan, Raffi. Oke, menurut Raffi itu ada gambar jerapah, beberapa jerapah, dan juga beberapa zebra yang melakukan kegiatan secara bersama-sama. Entah itu juga mencari makan ataupun saling bermain saja ya kan. Kemudian Raffi yang gambar kedua, yang keempat itu yang di sampingnya itu apa? Ya, menurut Raffi itu adalah lingkungan yang di dalamnya ada komponen biotik dan komponen abiotik. Itu gambar mirip yang saya tampilkan di slide sebelumnya ya. Baik, terima kasih atas pendapat dari Raffi dan juga Tasya. Untuk yang selanjutnya mungkin kita akan tuliskan ini hal-hal yang kita temui atau terlintas di pikiran kita setelah melihat keempat gambar tersebut. Mungkin yang tadi telah disebutkan oleh teman kalian yaitu Tasya dan juga Raffi bisa dituliskan di sini. Mungkin saya bisa tuliskan ini adalah gambar seekor gajah, gambar pertama, seekor gajah yang melakukan kegiatannya sendiri, ya kan? Terus gambar yang kedua itu ada 4 ekor jerapah yang melakukan kegiatannya secara bersama-sama dan mereka saling berinteraksi. Kemudian gambar yang ketiga ada beberapa saja ya, karena kita tidak tahu pasti berapa jumlah jerapah dan juga zebra yang ada di gambar tersebut. Beberapa jerapah dan zebra, beberapa jerapah dan zebra melakukan kegiatan mereka secara bersama-sama. Benar. Kemudian yang terakhir ada gambar yang dapat dituliskan apa beberapa apa komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Jadi seperti itu. Ada 4 gambar yaitu gambar yang pertama seekor gajah yang melakukan kegiatannya sendiri. Kemudian ada 4 ekor jerapah yang melakukan kegiatannya bersama-sama. Kemudian gambar yang ketiga yaitu beberapa jerapah dan beberapa zebra yang melakukan kegiatan mereka secara bersama-sama. Gambar yang terakhir adalah beberapa komponen abiotik dan juga biotik yang saling berinteraksi. Dari keempat gambar ini mungkin ada yang sudah menemukan konsep yang saya maksud dan saya akan sampaikan. Oke, ya Tasya silahkan.
Oke. Menurut Tasya, dari yang dia pelajari sebelumnya, mungkin dia sudah membaca tadi malam ataupun setelah dipelajari di SD, sekolah dasar, dia menemukan bahwa maksud dari keempat gambar ini adalah konsep dari individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Benar. Jadi yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai konsep mengenai individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Jadi individu itu sama dengan sendiri, sendirian, satu saja. Jadi seorang, seekor, sebuah itu merupakan individu. Kemudian yang kedua, gambar kedua itu ada 4 jerapah. Itu berarti populasi. Nah, 4 ekor jerapah itu berarti melakukan kegiatannya secara bersama-sama disebut dengan populasi. Cuma satu jenis hewan ya, misalkan jerapah saja, zebra saja, gajah saja, begitu saja, seterusnya. Kemudian gambar yang ketiga itu ada beberapa jerapah dan juga beberapa zebra. Jadi itu komunitas, disebut dengan komunitas. Benar sekali Tasya, tepat. Sehingga komunitas itu dapat disusun oleh dua atau lebih dari populasi. Misalkan ada populasi jerapah, populasi zebra, populasi gajah yang bersatu, itu disebut dengan komunitas. Kemudian gambar yang keempat adalah ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup atau lingkungannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini tadi saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai konsep yang kalian temukan. Dan ini mungkin akan melengkapi konsep sebelumnya. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat ditemukan dalam suatu lingkungan. Jadi ada individu atau organisme, kemudian ada populasi atau population, kemudian ada komunitas, dan juga ada ekosistem. Dari gambar di samping itu, organisme itu cuma gambar rusa, satu rusa, seekor rusa. Kemudian di populasi ini ada 6 rusa, di komunitas ada seekor rusa, ada 2 ekor zebra, ada kerbau, sepertinya kerbau, burung hantu, dan juga harimau. Kemudian di ekosistem itu ada awan, ada matahari, udara, burung, tanah, tumbuhan hijau, bebatuan, dan air, kemudian hewan-hewan yang ada di situ. Sehingga dari gambar yang di samping itu dapat dikatakan bahwa individu itu menunjuk kepada makhluk hidup tunggal, satu saja. Misalkan seorang manusia, seekor zebra, seekor rusa, seperti itu. Itu individu. Kemudian populasi. Populasi ini merupakan perkumpulan dari individu yang sama untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama dan berada di tempat yang sama pula. Misalkan seekor rusa di tempat A, ada seekor rusa di tempat B, seekor rusa di tempat C. Mereka bertemu bersama dan menjadi populasi rusa karena terdiri atas 3 ekor rusa. Kemudian ada komunitas selanjutnya. Komunitas merupakan perkumpulan dari beberapa populasi yang saling berinteraksi dalam suatu areal atau daerah tertentu. Misalkan populasi rusa tersebut bertemu dengan populasi zebra, kemudian bertemu dengan populasi gajah. Nah, ketiga populasi tersebut berinteraksi, berada dalam
area yang sama sehingga mereka dapat melakukan kegiatan secara bersama-sama. Itu disebut dengan komunitas. Nanti yang selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem sendiri adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sehingga ekosistem itu tersusun atas komponen biotik, komponen hidup, dan juga komponen abiotik yaitu komponen tak hidup. Sehingga dalam ekosistem tersebut antara komponen biotik dan komponen abiotik saling berinteraksi, benar sekali. Kemudian kita fokus pada ekosistem selanjutnya. Ekosistem sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah itu terdiri atas dua ekosistem lainnya, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air itu terdiri atas ekosistem air tawar, ekosistem air laut, terumbu karang, dan juga laut dalam. Gambar dapat diketahui bahwa itu merupakan suatu ekosistem perairan yang menyusun perairan. Sehingga ada komponen biotik dan komponen abiotik. Di situ ada ikan-ikan, ada terumbu karang, ada bebatuan, ada intensitas cahaya, kemudian ada air, dan itu merupakan yang saling berinteraksi. Sehingga membentuk suatu ekosistem pada kehidupan perairan. Sebenarnya masih banyak jenis ekosistem air. Nanti mungkin bisa kalian baca di LKS atau buku paket yang kita gunakan. Kemudian yang kedua ada ekosistem darat. Sesuai dengan namanya, ekosistem darat ini berada di daratan. Yang pertama ada ekosistem sabana. Nah, hutan sabana ini terbentuk di daerah perpaduan antara tropis dan subtropis. Curah hujan pada ekosistem sabana ini kurang, sehingga wilayah hutan sabana ini terbentuk dan lebih dikenal sebagai padang rumput tropis. Nah, hutan sabana ini juga merupakan salah satu bagian dari daratan yang cukup unik karena iklim yang dimiliki tidak terlalu kering untuk menjadi padang pasir, namun juga tidak terlalu basah untuk menjadi hutan. Kemudian yang kedua adalah ekosistem padang rumput. Sesuai dengan namanya, padang rumput berarti penuh dengan rumput. Nah, rumput yang tumbuh dengan melimpah ruah ini menarik para herbivor atau hewan yang termasuk jenis herbivora atau pemakan tumbuhan untuk datang dan tinggal di ekosistem padang rumput. Kemudian yang ketiga ada ekosistem gurun atau biasa disebut dengan savana. Nah, ini tuh dapat diartikan ekosistem gurun itu memiliki curah hujan yang sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan laju penguapannya. Hal ini membuat ekosistem gurun ini menjadi sangat gersang, sehingga kecil kemungkinan daerah ini dapat mendukung kehidupan organisme, terutama bila dibandingkan dengan daerah beriklim basah. Ekosistem gurun biasanya tumbuhan yang dapat tumbuh di situ adalah kaktus. Karena kaktus dapat menyimpan cadangan air dan mengalami penguapan yang sedikit. Kemudian ada juga tumbuhan hewan unta. Unta dapat hidup di gurun karena dia memiliki punuk yang dapat menyimpan cadangan makanannya. Sebenarnya juga ini masih banyak ekosistem darat, tapi mungkin nanti kalian bisa membaca di buku dan juga LKS atau paket atau referensi lainnya yang kalian punya. Nah, ini ada ekosistem buatan, jenis ekosistem kedua. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat dan disusun sedemikian rupa oleh manusia. Contoh dari ekosistem buatan itu ada ekosistem sawah yang terdiri atas ruang hijau sebagai produsen, biasanya padi atau jagung. Kemudian ada faunanya yaitu serangga, burung, keong, katak, ulat,
Ada komponen abiotiknya yaitu tanah, air, cahaya matahari, udara, dan masih banyak lain. Kemudian ada ekosistem hutan buatan. Biasanya salah satu contohnya adalah hutan kota yang dibuat untuk menambah nilai estetika keindahan kota dan juga mengurangi degradasi lingkungan perkotaan dari dampak negatif pembangunan di wilayah itu. Kemudian ada ekosistem taman. Eh, Terdiri biasanya ada tanaman hias, ada pepohonan, terus fauna yang biasa fauna yang ada di situ biasanya ada ulat, ada lalat, semut. Komponen abiotiknya ada udara, tanah, air, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya yaitu peristiwa makan dan dimakan. Tadi kalian kan sudah memahami mengenai komponen biotik memiliki peran yang berbeda-beda, yaitu perannya ada sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengurai. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua gambar yang 11-12 lah ya. Gambar pertama, ada yang mau berpendapat dulu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Silahkan ada Reno berpendapat bahwa gambar pertama, gambar ini ya berarti, gambar yang sebelah kiri, itu ada rerumputan yang dimakan oleh belalang berarti. Kemudian belalang dimakan oleh katak atau kodok di sini. Kemudian ada dimakan oleh ular. Kemudian ular kok ada jamur seperti itu ya Rino ya. Menjadi jamur seperti itu. Terima kasih. Untuk gambar yang kedua mungkin siapa yang mau berpendapat? Oke, Tasya berpendapat bahwa tumbuh-tumbuhan ini dapat dimakan oleh kelinci, dapat dimakan oleh tikus, dapat dimakan oleh burung pemakan biji, ada dimakan oleh belalang, kemudian belalang dapat dimakan oleh laba-laba katanya, terus dimakan oleh ular, dimakan oleh burung, makan biji seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih maksud dari kedua gambar ini? Gambar kiri dan gambar kanan itu maksudnya apa? Seperti itu. Mungkin ini bisa kita tuliskan hal-hal yang penting yang terlintas setelah kalian uh, melihat gambar yang saya sajikan. Jadi untuk gambaran ini dulu, gambar yang pertama kita tuliskan siapa yang duluan berarti. Kalau itu berbentuk siklus atau siklik yang pertama kali adalah benar rumput. Mengapa rumput? Karena rumput itu merupakan memiliki peran sebagai benar sebagai produsen. Kemudian yang kedua ada belalang. Kemudian belalang dimakan apa? Dimakan katak. Dimakan katak. Kemudian katak dimakan apa? Katak dimakan ular. Kemudian ular dimakan apa? Kok ada jamur? Masa ular dimakan jamur? Jadi jamur di sini itu berfungsi sebagai dekomposer. Jadi rumput di sini merupakan produsen, yaitu dia karena dia dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian belalang merupakan konsumen, katak juga konsumen, ular juga konsumen. Jadi ketiga hewan tersebut merupakan konsumen. Jamur berperan sebagai dekomposer atau pengurai setelah katak mati.
maka kakak akan berjamur tubuhnya. Nah, jamur yang timbul dari kematian kakak tersebut dapat digunakan tumbuhan hijau sebagai pupuk atau dapat menutrisi tanah sehingga rumput-rumput, daun-daun, pohon-pohon itu dapat hidup dengan subur benar. Kemudian yang kedua, ini merupakan sama sebenarnya. Gambar ini, gambar yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri itu sama sebenarnya. Cuma yang membedakan mereka adalah apa? Katanya yang sebelah kanan lebih rumit gitu. Jadi ya memang itu adalah jaring-jaring makan. Jadi dari tumbuhan ini saya sebutkan satu saja. Permisalan tumbuhan dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh lada, kemudian ada ular, kemudian ada elang. Yang pertama, ya. Terus ada lagi, kita dua lah ya, kira-kira ada tumbuhan, dari tumbuhan lagi, karena tumbuhan kan berperan sebagai produsen. Kemudian ada kelinci, kelinci, kemudian ada rubah. Sebenarnya ini terdiri atas rantai makanan yang banyak. Mungkin nanti kalian bisa menuliskan, menyebutkan menjadi satu-satu, menjadi rantai makanan. Sehingga dari sini mungkin juga ada yang menemukan konsep antara kedua gambar tersebut. Saya persilahkan. Baik, Reno ya. Oke, Reno. Silakan. Jadi menurut Reno, gambar pertama yang terdiri atas rumput dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh ular, dan ular mati menjadi jamur adalah gambar rantai makanan. Kemudian gambar di sampingnya adalah jaring-jaring makanan. Jadi menurut Reno, jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang banyak. Jadi perkumpulan dari rantai makanan. Benar begitu. Ya, benar. Kata Reno benar. Jaring-jaring makanan adalah perkumpulan atau lebih dari satu rantai makanan. Jadi bisa terdiri atas 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini merupakan materi lengkap dari saya yang akan melengkapi konsep yang kalian temukan. Jadi, gambar dua tersebut merupakan interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola, yaitu pola makan dari komponen, maksud saya dari makhluk hidup. Jadi yang pertama, pola makan dari suatu komponen biotik itu ada dua, yaitu menjadi rantai makanan dan juga menjadi jaring-jaring makanan. Jadi yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam membentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Rantai makanan itu selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Dari gambar, yang berperan sebagai produsen di sini adalah rumput. Rumput dapat mengelola atau membuat makanannya sendiri dari sinar matahari, dari air. Dia melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan gula dan ya benar. Kemudian rerumputan ini dimakan oleh belalang.
Kemudian berarti belalang berperan sebagai tepat sekali, belalang berperan sebagai konsumen. Kemudian dari belalang, belalang itu dimakan lagi oleh katak. Katak itu juga sebagai konsumen, berarti ya kan. Kemudian ada ular, ular memakan katak. Kemudian ular itu dimakan oleh elang dan elang mati menjadi jamur. Nah, belalang, katak, ular, dan elang itu merupakan konsumen. Apa yang membedakan mereka? Ya, tepat. Belalang adalah konsumen tingkat 1, katak adalah konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, dan elang konsumen tingkat 4 atau sebagai konsumen puncak. Karena setelah elang, tidak ada yang memakan lagi gitu. Tidak ada yang memakan elang. Sehingga jika elang mati, elang menjadi fungi atau jamur. Sehingga elang itu menjadi konsumen puncak. Kemudian yang kedua, dalam suatu pola itu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini sebenarnya 11-12 sama rantai makanan. Namun, jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Misalkan jagung sebagai produsen, tidak hanya dimakan oleh ayam saja, melainkan burung juga dapat mengonsumsi jagung. Sehingga jagung itu dapat dikonsumsi oleh ayam, oleh burung, seperti itu. Nah, hal seperti itu juga tidak berlaku hanya untuk produsen saja, melainkan konsumen tingkat 1, tingkat 2 itu juga bisa mengalami hal seperti itu. Misalkan udang, udang dapat dimakan oleh paus biru, dapat juga dimakan oleh ikan, seperti itu. Jadi tidak hanya produsen saja, melainkan konsumen juga dapat melakukan perdagangan seperti itu. Nah, di situ telah ada gambar dari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini rumit, lebih rumit dari rantai makanan. Di dalam jaring-jaring makanan yang saya sajikan, itu kurang lebih ada 7 rantai makanan jika dipecah satu per satu. Jadi yang bertindak sebagai produsen di situ ada fitoplankton dan juga rumput laut. Fitoplankton itu dari jenis tumbuhan, kalau zooplankton itu dari jenis hewan. Seperti itu. Dari konsep yang telah kalian temukan sebelumnya, di sini saya mempunyai gambar dari jaring-jaring makanan, mungkin bisa dipecah satu atau dua rantai makanan yang ada di situ. Nanti kalian lanjutkan di rumah dan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Namun di sini kita memberikan contoh saja bagaimana cara memecah jaring-jaring makanan ini menjadi beberapa rantai makanan. Kita mulai saja. Kita sebutkan dua saja ya. Rantai makanannya nanti kalian jelaskan di rumah. Ditulis di buku tulis, di buku tugas kalian, ini sebagai tugas dari saya untuk kalian. Tugas sementara buat dibahas di minggu berikutnya, pertemuan berikutnya. Yang pertama, ada tumbuhan. Kemudian apa? Bukan saya tulis. Tikus. Oke. Terus, elang. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, apa lagi? Tumbuhan. Jangan lupa tulis tumbuhan karena dia berperan sebagai produsennya. Kemudian tumbuhan dimakan oleh kelinci. Benar sekali. Kemudian rubah.
benar. Nah, saya hanya mencontohkan, kita membahas dua rantai makanan yang di dalam jaring-jaring ini, karena yang selanjutnya itu sebagai tugas dari saya. Nah, tumbuhan dimakan tikus, dimakan elang, kemudian ada tumbuhan dimakan kelinci, terus dimakan rubah. Pertanyaan saya, tumbuhan berperan sebagai, benar sekali, tumbuhan berperan sebagai produsen. Kemudian elang dan rubah berperan sebagai apa? Tepat sekali, elang dan rubah berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau dalam rantai makanan tersebut berperan sebagai konsumen puncak. Jadi tidak ada lagi hewan yang memakan dan memangsa elang dan tidak ada lagi yang memakan dan memangsa rubah. Kemudian tikus dan kelinci berperan sebagai, benar sekali, konsumen tingkat 1. Saya rasa kalian sudah paham dan menemukan konsep dari jaring-jaring dan juga rantai makanan. Untuk tugasnya, silahkan ini dicari lagi rantai makanannya dan dituliskan peran produksi. Siapa yang jadi produsen, siapa yang jadi konsumen, siapa yang jadi konsumen juga, gitu seperti itu. Pembahasan kita selanjutnya adalah piramida makanan. Saya mempunyai 2 piramida di sini. Huruf P itu untuk produsen, huruf KS, KP, huruf KP itu untuk konsumen primer, KS untuk konsumen sekunder, dan KT untuk konsumen tingkat tersier. Menurut kalian, dari kedua piramida yang saya sajikan, menurut kalian yang paling cocok menggambarkan piramida makanan itu yang mana? Menurut Ulfa, primer produsen berada di tingkat yang tinggi, berarti di puncak ya, puncak piramida. Menurut Ulfa, berarti yang puncak itu produsen, terus bawahnya itu konsumen primer, bawahnya lagi itu konsumen sekunder, bawahnya lagi konsumen tersier. Kemudian menurut Tasya, gimana Tasya? Sependapat dengan Ulfa? Oke, ada yang punya pendapat lain? Oke, Reno. Reno pendapatnya silahkan. Menurut Reno, produsen ada di bawah. Kemudian dilanjutkan dengan atasnya itu ada konsumen primer, di atasnya lagi ada konsumen sekunder, dan di paling puncak ada konsumen tersier. Mengapa? Oke, menurut Reno karena produsen itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan konsumennya, sehingga tidak mengalami kekurangan makanan. Ya, boleh seperti itu. Nah, mengapa hal ini terjadi? Jadi yang benar itu yang mana? Jadi yang benar itu piramida yang puncaknya itu ada di konsumen tersier atau konsumen puncak. Jadi produsen itu berada di trofik pertama yang berisikan tumbuhan hijau. Kemudian trofik kedua itu berisi konsumen 1 atau konsumen primer yang berisikan hewan-hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat sekunder yang berada di trofik ketiga. Itu menjadi konsumen kedua. Itu hewan yang berasal dari jenis karnivora. Kemudian yang tingkat puncak sendiri itu ada konsumen tersier, yaitu konsumen puncak berada di trofik keempat. Nah, piramida makanan sendiri ini dapat menggambarkan
bagaimana menurunnya jumlah organisme dari tingkat terendah, jadi dari produsen, dari trofik pertama, menuju puncak piramida. Yang puncak piramida ini dihuni oleh trofik keempat atau konsumen puncak. Piramida makanan ini juga menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa ini terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Seperti itu. Nah, ini ada piramida aliran energi. Kan tadi produsen menempati dasar piramida, ditempati oleh tumbuhan-tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan-tumbuhan hijau itu dapat menghasilkan energi lebih besar daripada konsumennya. Kemudian konsumen tingkat 1 itu mempunyai energi yang jauh lebih besar dibanding konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 juga begitu, mempunyai energi yang lebih besar daripada energi yang dimiliki oleh konsumen selanjutnya, dan begitu seterusnya. Nah, jumlah energi yang ditransferkan pada rantai makanan akan menurun di setiap tingkatan trofik, di mana hanya 10% energi yang akan ditransferkan dari satu tingkatan ke trofik lainnya. Sehingga energi pada trofik pertama itu ada 1 juta joule, pada trofik kedua ada 100.000 joule, yang trofik ketiga ada 10.000 joule, trofik keempat 1.000 joule, dan trofik puncak atau piramida puncak itu 100 joule. Organisme di setiap tingkat trofik itu bergantung pada organisme di bawahnya untuk mendapatkan makanan, sehingga konsumen itu bergantung sekali pada produsen. Nah, aliran energi dalam suatu rantai makanan ini berawal dari produsen dan dilanjutkan ke konsumen, sehingga yang memegang peran penting dalam rantai makanan adalah produsen. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya, saya jelaskan mengenai tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah aktif melakukan tanya jawab diskusi saat pembelajaran berlangsung. Saya harap untuk yang belum aktif, yang belum berani untuk berpartisipasi, mengemukakan pendapatnya, dapat belajar melakukan diskusi untuk pertemuan kita, materi kita yang selanjutnya. Kemudian saya juga mempersilahkan kalian untuk belajar melalui buku paket LKS, kemudian di perpustakaan ataupun referensi lain yang dapat dipercaya dan dapat menunjang pembelajaran dan pengetahuan kalian. Nah, untuk tugas hari ini, saya akan membagi kalian kelompok. Nah, jadi satu kelas ini kan terdiri dari 30 siswa. Nah, untuk satu kelompoknya terdiri atas 5 siswa, sehingga satu kelas menjadi 6 kelompok. Jadi tugasnya yaitu mengobservasi dari lingkungan sekitar rumah atau sekitar sekolah, terserah ambil yang mana salah satu. Itu mengidentifikasi, misalkan di taman itu ada komponen biotik itu apa saja, komponen abiotik apa saja. Nanti saya infokan detail laporannya. Yang pasti nanti kalian menuliskan makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu di dalam tabel, kemudian diidentifikasi yang mana termasuk komponen biotik, yang mana yang termasuk komponen abiotik. Seperti itu. Nah, untuk laporan ini kalian kerjakan dan akan dipresentasikan di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan besok berarti, minggu besok. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari juga besok, minggu depan, maksud saya, yaitu ada pola interaksi organisme,
Ada simbiosis, peran organisme sesuai dengan kemampuannya menyusun makanan, dan juga pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Dan materi-materi tersebut melanjutkan materi kita hari ini. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas dari saya yang akan dipresentasikan minggu besok. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.